Salam, aku cinta padamu. Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa bersama saya Zaki Mubarok dalam acara bincang-bincang. Apa sih bincang-bincang? Nah, acaranya apa ya? Ya, apa saja. Nama acara saya ini enaknya apa ya? Karena ini adalah video pertama, jadi nama acaranya kita lihat nanti ke depannya. Tapi di video kali ini saya juga akan sekalian memberikan keterangan, memberikan semacam disclaimer lah. Itu bahwa di channel ini saya akan menggunakan nama Zaki Mubarok, dan setelah 2 bulan saya tidak melakukan apa-apa alias hanya merenung, bobo cantik, makan-makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, dan hanya begitu saja, saya sudah memutuskan bahwa untuk channel yang ini dengan nama Zaki Mubarok, nah, ada kan di channelnya, sebelah mana sih channel? Alah, dengan nama Zaki Mubarok, isinya atau kontennya sudah saya putuskan hanya akan berisi semacam tutorial-tutorial saja, atau pelajaran-pelajaran saja, atau ini ayam kedengeran ya suara ayamnya? Ya mohon maaf lah, studionya belum selesai, pengedap suaranya belum selesai, jadi ya suara-suara dari luar masih terdengar. Dan memang ini bukan studio. Ini saya syuting di kantor Yayasan Sarwa Adinaria di Cinangka. Sarwa Adinaria ini yayasan yang menaungi Institut Teater Cinangka. Institut Teater Cinangka sendiri punya channel. Dicari aja Institut Teater Cinangka atau ITC. Ada channel sendiri, dan kemungkinan akan ada beberapa konten di sana yang menarik untuk ditonton juga. Dan di channel ini sudah saya putuskan isinya yaitu tadi hanya akan berisi pelajaran-pelajaran atau tutorial atau pelatihan-pelatihan dasar lah. Dan untuk karya-karya saya, atau saya sedang berekspresi, entah itu saya nekat membaca puisi, entah itu saya nekat nyanyi atau nekat acting, saya sebut nekat aja lah, itu di channel sebelah dengan nama channel Angin Kamajaya. Ding 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 ding. Gue nggak pakai efek. Saya atau gua ya enaknya saya aja lah, supaya terasa mengindonesia. Ding 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 ding. Nggak pakai efek itu. Efeknya natural aja. Ding ding ding. Apa sih? Baik, di pertemuan pertama kita kali ini, ya anggaplah perkenalan pertama untuk konten-konten saya berikutnya. Jadi ini dia. Tereng. Kalau channel-channel yang keren kan gitu. Nah, kalau saya enggak, gini aja. Nah, di pertemuan kita kali ini saya akan menawarkan beberapa hal, terutama bagi kamu, Anda, kalian semuanya yang ingin menjadi aktor. Aktor men. Biar bisa bersaing sama Reza Rahardian katanya. Kata saya. Untuk yang ingin menjadi aktor atau hanya sekedar tahu saja metode-metodenya. Jadi di perkenalan kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa hal, atau ada 4 hal yang harus dilatih terus-menerus, yaitu sebagai dasar paling utama untuk menjadi seorang aktor. Ya, saya menyebutnya sebagai latihan persiapan untuk menjadi aktor. Wah, keren kan? Anggap aja begitulah. Jadi apa saja yang harus disiapkan? Nah, setelah saya mengumpulkan seluruh pelajaran yang pernah saya lewati, oh ya, sebelum ke sana,
Saya harus menceritakan dulu runutan ilmu atau runutan materi yang saya dapatkan, asal usulnya dari mana. Haha. Ini penting karena jarang sekali orang menceritakan asal usul atau nasab keilmuannya. Jadi keilmuan yang saya dapatkan, yang pertama dari Sanggar Latansa Abadan di Tasik, di SMP Islam Cipasung. Ya, saya tidak tahu sekarang sanggar itu masih ada atau tidak. Saya belum pernah ke sekolah. Aduh, maaf ya SMP. Dan yang kedua, setelah dari SMP Islam Cipasung, saya mendapatkan pelatihan-pelatihan teater di Sanggar Kobong Man Cipasung, atau sekarang lebih dikenal dengan Man 2 Tasik Malaya. Dan saya pikir sanggar ini masih aktif. Ya. Harus aktif ya. Kalau ada yang nonton anak Sanggar Kobong, nanti komen ya, karena saya berharap ini masih aktif. Setelah dari situ kemudian saya melanjutkan studi keteateran atau studi pelatihan atau keilmuan tentang berakting, berteater dan semacamnya. Saya dapatkan dari sini, dari Sanggar Altar Ciputat. Ya, Sanggar Altar Ciputat yang selalu berkumpul untuk bubar. Ya, altar tetap ada, tiap tahun selalu berkumpul dan bubar lagi. Wallace AI Sol. Dan ya, teman-teman di altar masih ada, tetap beraktivitas dengan aktivitasnya masing-masing. Sanggarnya masih eksis sebagai sebuah perkumpulan. Ya, ini aja tuh 2020 ya, Altarian Coronanicus. Bener nggak ya? Ya. Kemudian pada tahun 2008 dari altar, dan sampai sekarang juga masih tetap di altar. Kemudian saya hijrah. Saya hijrah ke Bengkel Teater Rendra. Dan ya sampai sekarang. Jadi saya sampai sekarang masih aktif. Sudah tidak terlalu aktif juga sih, tapi masih berkomunikasi dan berhubungan ya dengan altar, dengan Bengkel Teater Rendra. Ya, saya terakhir di situ. Itu saja. Lebih jelasnya nanti tanya-tanya sajalah. Nah, inilah yang akan saya perkenalkan persiapan. Ini baru persiapan ya. Persiapan untuk menjadi aktor atau latihan dasar untuk seorang aktor. Apa saja? Yang pertama, kalau di video-video yang keren, yang editornya keren kan diedit dulu ya. Yang pertama muncul tulisan. Nah, yang pertama yang harus dilatih dan dimiliki oleh seorang aktor atau modal seorang aktor adalah vokal. Ya, vokal. Vokalnya harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Nanti. Itu yang pertama. Jadi harus melatih suara atau vokal. Kenapa? Karena di dalam berteater atau acting untuk teater, vokal menjadi salah satu kunci utama seorang aktor. Kalau di dunia video bisa saja ditambah clip on. Mungkin teater juga sekarang sudah mulai diberi clip on karena ya harga sewanya sudah mulai murah dan bisa dibeli. Tapi ada hal yang harus tersampaikan oleh vokal yang tidak bisa atau tidak bisa diwakili. Namanya vokal proyeksi. Vokalnya harus bisa memproyeksikan. Kalau di film proyeksinya tentu saja dibantu oleh kamera. Ya, oleh kamera. Jadi vokalnya tidak terlalu kencang karena ada clip on, kemudian proyeksi jauh dekat suara juga bisa melalui clip on dan kamera. Sementara di panggung, oh no, itu harus dilakukan sendiri oleh aktornya. Bagaimana ia harus jauh sekali, tidak kelihatan, hanya ada suaranya. Itu namanya vokal proyeksi dan itu harus dilatih. Makanya orang teater atau pemain drama panggung selalu latihan vokal.
model-modelnya banyak. Oke, itu nanti ya. Sekarang yang kedua yang dibutuhkan adalah tubuh, atau yang harus dilatih adalah tubuh. Untuk apa? Ya supaya sehat, aktor itu harus sehat. Ya itu salah satunya untuk menjaga kesehatan. Dan yang mungkin harus diasuransikan dari aktor teater, kalau memang ada asuransi untuk aktor teater, 1 vokalnya, 2 tubuhnya. Karena alat aktor yang paling utama adalah tubuhnya. Tubuhnya ini harus bisa menjadi apa saja. Ya, berarti harus dilatih. Ada yang menyebutnya sebagai olah tubuh, atau yang tadi olah vokal, olah tubuh. Ya, di beberapa grup ada istilahnya begitu. Wow, olah vokal, yuk, ayo, olah tubuh, yuk, ayo. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ekspresi, atau ya lebih dikenal mungkin di beberapa grup sebagai olah rasa. Jadi perasaannya harus diolah, harus diketahui, harus bisa menciptakan rasa-rasa yang mungkin bisa jadi belum pernah dialami dalam dunia nyatanya. Misalnya kalau dapat tantangan menjadi seorang pemuda yang sedang patah hati, sementara perjalanan hidupnya tidak pernah patah hati, kan harus dilatih, ya nggak? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat agak sulit sedikit, namanya latihan improvisasi. Ya, improvisasi harus dilatih terus-menerus. Ini untuk pembiasaan. Yang pertama untuk pembiasaan berakting, tentu saja. Yang kedua untuk mengantisipasi berbagai macam hal, terutama hal-hal yang tidak tercatat dalam teks atau dalam naskah dramanya, atau tidak dalam arahan sutradara. Nah, itu harus bisa terantisipasi. Untuk bisa mengantisipasi itu atau untuk meresponnya, salah satunya adalah latihan improvisasi. Ini juga untuk menambah jam terbang acting. Ya, meskipun tidak di atas panggung, tapi jam terbang menciptakan karakter-karakter atau mengolah karakter yang nanti akan dimainkan. Itu dia 4 hal yang harus terus dan selalu dilatih oleh seorang aktor atau calon aktor teater. Sebegitunya. Biasa aja lah. Oke, nah kita kembali atau kita mulai ke yang pertama. Garing banget ya gua. Apa? Yang mana? Oh ya. Oke. Ready. Baik. Kita ke latihan yang pertama. Boleh dicoba sekalian, diikuti sambil nonton, diikuti nggak apa-apa. Ada beberapa metode atau ada beberapa model untuk melatih vokal atau untuk mengolah vokal kita. Yang pertama, fungsinya adalah untuk memperbaiki power. Ya, karena di atas panggung yang diandalkan adalah power ya. Ya, power, kekuatan vokalnya, bukan volume ya. Bukan volume, ingat, power dengan volume beda. Bukan volumenya. Jadi powernya harus kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperjelas artikulasi. Ya, seorang aktor itu artikulasinya harus jelas. Jadi kalau ngomong ya nggak begini juga kali. Ya kecuali memang ini adalah tuntutan peran, aktornya artikulasinya nggak terlalu bagus misalnya. Tapi ya kalau di teater susah ngomong kayak gitu, ngegulung, nggak kedengeran sama penonton paling belakang, nggak bisa. Itu cara melatihnya bagaimana? Nah, ini biasanya yang dicari-cari nih. Ada banyak. Untuk pemula biasanya dilatih untuk meningkatkan power itu biasanya dengan pelenturan pita suara. Cara melenturkannya banyak.
bisa mengikuti dengan apa yang saya lakukan, atau boleh juga dicari di tempat lain, karena untuk pelenturan artikul ini pita suara itu hampir sama. Ada yang modelnya misalnya ada yang terus aja lari untuk membulatkan suara, untuk pelenturan pita suara sambil lari. Ada yang terus gitu. Kemudian nanti ya untuk melatih sambil dengan artikulasinya, alfabet disebutin sambil lari kan, A, B, C, D, E, F, terus gitu. Bisa begitu dengan suara yang terlantang yang dimiliki. Terlantang, nanti bengek dong? Enggak lah. Karena itu langsung secara spontan pembiasaan tubuh. Dalam keadaan lari, napas yang digunakan tidak mungkin napas dada ketika lari sambil mengeluarkan vokal. Itu akan otomatis dengan napas perut. Berarti sebelum latihan vokal sebetulnya harus latihan pernafasan terlebih dahulu. Latihannya dengan cara apa? Yang paling sederhana latihan pernapasannya adalah hirup udara lewat hidung. Ayo silakan dihirup. Hirup udara lewat hidung. Sambil dihitung. Ya buat saja hitungan sendiri. Misalnya 1, 2, sampai 4 atau sampai 8. Buat hitungan sendiri saja. Ditarik, kemudian ditahan. Hitungannya sama dengan ketika narik. Kemudian dilepas melalui mulut. Hitungannya juga sama. Misalnya tadi narik 8, tahan 8, lepas 8. Terus begitu. Itu latihan pernapasannya yang paling sederhana. Tingkat selanjutnya banyak. Kemudian kita kembali ke latihan vokal lagi. Tadi ada yang dengan model begitu. Kemudian ada juga yang dengan model ini untuk mencari volume dan power terkencang secara bersamaan. Ada yang modelnya misalnya dari suara terendah. Ada yang dari suara terendah ke suara yang tertinggi. Misalnya dengan misalnya begitu, tapi dengan suara yang betulan kencang. Ini saya tidak kencang, nanti pecah speaker. Maksudnya nggak enak di telinga saudara-saudara sekalian. Tapi kira-kira begitu. Ambil nafas, tahan di perut, kemudian keluarkan mulai dari yang terendah ke yang terkencang. Dan ini diusahakan tidak kencang, nggak sampai begini. Misalnya gini, terus sampai kencang sampai nafasnya habis, kemudian rilis. Ayo coba lakukan. Ya dia malu-malu. Ya sudah, nanti dicoba saja. Kalau takut suaranya terlalu kencang, mungkin kalau latihan di rumah cari lapangan, tengah lapang, atau kalau yang dekat dengan hutan cari hutan. Kalau yang punya studio kedap suara ya boleh di situ, pasti enak. Tapi kalau yang tidak punya, di rumah mau nyoba latihan di kamar, tutup mulutnya dengan bantal, muka tutup pakai bantal gitu. Coba di situ. Coba aja sendiri sekuat-kuatnya. Itu ada model yang begitu juga. Kemudian ini yang ingin saya berikan, nanti detailnya nanti akan saya buatkan video khusus untuk latihan vokal yang ini. Ini dengan cara bergumam dan mengucapkan kalimat dengan suara yang paling rendah, tapi harus terdengar. Misalnya seperti ini. Terus dilatih begitu. Itu secara bersamaan akan melatih power dan vokal. Tapi artikulasinya belum. Hanya untuk melatih power, napas, dan pembiasaan pita suara supaya urat-uratnya tidak kencang. Tidak seperti ini. Supaya tidak begitu. Itu. Kemudian yang kedua, ini di sini saya sampaikan dulu sekali saja, yaitu dengan mengucapkan beberapa kalimat yang
Sebetulnya boleh kalimat apa saja, tapi ada yang paling khas. Ini datangnya dari Jepang, kemudian disempurnakan oleh Ibu Ken Zuraida di Bengkel Teater. Namanya olah vokal teknik Sakasada. Gini. No maksa manta basara dan sendam nakaro sada swadaya untaratakan man. Begitu kira-kira. Nanti detailnya di video selanjutnya, ditunggu aja. Ada yang begitu. Kemudian teknik lanjutannya dilanjutkan dengan teknik berbisik. Untuk teknik berbisik ya sebetulnya bisa menggunakan apa saja, misalnya membaca teks, koran, buku, tapi dibaca dengan cara berbisik-bisik. Ini akan sangat efektif untuk memperbaiki artikulasi. Begitu kira-kira. Nah, ini kapan saja latihannya? Ya kalau mau jadi aktor everyday dong, setiap hari. Seperti halnya para gitaris yang selalu pinjering selama 6 jam, 8 jam dalam satu hari. Manggung enggak, konser enggak, tapi pinjering 8 jam. Keren. Aktor juga harus begitu. Latihan vokal tiap hari. Supaya kalau ngomong nggak begini, kalau ngomong begini itu susah dengernya, ya enggak? Nah, itu tadi sekilas soal vokal. Yang kedua, panjang ya videonya ya, udah mulai bete ya. Ditutup aja, boleh ditonton di berikutnya. Oke, yang kedua adalah olah tubuh. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsi paling dasar untuk menjaga kebugaran. Yalah, aktor itu harus sehat, harus fit, olahraga tiap hari. Bagus. Ya cukup 5 menit, 10 menit, 15 menit. Bagus kalau bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi habis dong waktu hidup cuma untuk latihan vokal misalnya 2 jam. Habis itu olah tubuh 2 jam, udah 4 jam. Terus saya hidupnya apa? Katanya mau jadi aktor. Ya gitu hidupnya aktor. Nah, olah tubuh selain untuk gaya apa ini? Selain untuk kebugaran, fungsi lainnya adalah untuk mengenali tubuh. Jadi aktor itu harus mengenali tubuhnya. Yalah, saya kenal lah tubuhnya, ini telunjuk. Biasanya dipakai ngupil, ya enggak juga begitu. Mengenali tubuh itu artinya ini kalaunya dulu ya. Kalau suatu waktu dapat peran menjadi robot, kan harus kenal robot itu bagaimana. Sendi-sendinya robot itu seperti apa. Kira-kira begitu. Atau dapat karakter yang bongkok. Nanti kan ada kadarnya. Bongkoknya seapa. Kenapa dia bongkok? Apakah karena bongkok tua? Bongkok karena kecelakaan? Itu kan nanti beda-beda. Nah, kalau tidak mengenali tubuh, nanti aneh. Nanti aneh kelihatannya. Atau menjadi sangat artifisial, bohong-bohongan. Mirip di sinetron yang tangannya buntung, kemudian dia mau bunuh diri, kelihatan di bagian bawah sini. Supaya nggak terjadi begitu. Itu karena aktornya sendiri tidak mengenali tubuh, terus bagian tim produksinya juga nggak kenal tubuh orang buntung atau bagaimana lah tekniknya, tapi itu bocor. Mau bikin orang tangannya buntung hanya dimasukkan ke sini, tangannya lebih panjang dari bajunya, kelihatan ngamplek. Supaya nggak terjadi begitu, harus dikenali tubuh. Latihannya dengan apa? Dengan
olahraga cara apa saja. Itu untuk yang kebugaran ya. Kalau yang suka silat, silahkan silat. Kalau yang suka parkour, silahkan parkour, itu bagus juga. Kalau yang suka jogging aja, ya jogging oke lah. Oke, tapi ya masa cuma lari doang. Harus ada pengenalan ke yang lain-lainnya. Diperlukan. Itu mungkin cukup untuk pemanasan. Tapi yang lainnya perlu dilakukan latihan yang lain. Misalnya latihan mengenali sendi-sendi jari, sendi lengan, sikut. Ini misalnya lengan bisa diputar atau ditekuk maksimalnya seapa. Sikut juga bisa ditekuk atau diputar maksimalnya seapa. Sendi ini ketek bisa diputar seapa. Bisa menjangkau sebagaimana. Tubuh kita sendiri sebagai aktor bisa dilipat sejauh mana. Itu harus dikenali. Ya siapa tahu nanti kalau dapat sutradara, tangannya yang terlipat ya, nggak dilipat sepanjang acting. Kalau nggak pernah latihan misalnya begini terus pertunjukan 3 jam begini tangan, gimana? Nah, makanya perlu latihan. Jadi dikenali semuanya. Latihannya banyak. Tapi ya tentu saja tidak bisa dikasih tutor dari video. Itu harus ada mentornya. Datanglah ke sanggar-sanggar. Ya, ke sanggar-sanggar di sekitaran rumahnya kalau ada, atau kalau yang masih sekolah, kalau ada sanggar teaternya ya ikutan. Kalau nggak ada, bikin usul ke sekolah. Sekolah itu harus punya sanggar teater gitu. Kenapa butuh itu? Ya untuk menjadi guru aja butuh acting. Guru itu harus pintar acting. Itu yang kedua, mengenali tubuh atau ya olah tubuh. Caranya dengan olah tubuh supaya bugar, supaya kita mengenali tubuh kita sebagai aktor. Sebagai aktor. Yang ketiga adalah mengolah rasa atau cara mengekspresikan rasa. Ini agak sulit ngasih latihannya. Karena juga sama, harus ada mentornya langsung. Tapi kira-kira kalau mau melatih sendiri, melakukan observasi sendiri, caranya mungkin yang paling bisa dilakukan adalah dengan meditasi sederhana. Ya, dengan cara meditasi. Meditasi sebetulnya harus ada penuntunnya, tapi kalau mau memaksa latihan sendiri, azan dulu.
Oke, azan yang pertama udah ya, cukup. Nah, kita kembali ke materi yang ketiga soal meditasi. Kalau memang mau memaksakan berlatih sendiri, ada yang mungkin bisa dicoba. Caranya adalah ya seperti halnya orang-orang mau meditasi, boleh duduk, boleh juga berbaring, silahkan. Ya, bisa berbaring atau terlentang dengan seluruh tubuh rileks, tangan ya di kiri kanan badan terbuka ke atas atau terbalik ke bawah juga tidak masalah. Kalau terlentang jangan lupa jangan langsung tidur, ya maksudnya rebahannya jangan langsung di lantai, tapi harus ada alasnya, minimal kain. Nah, caranya adalah setelah Anda rileks, baik itu duduk atau terlentang, semua harus rileks, tubuhnya rileks. Berdiri juga kalau tidak takut silahkan. Setelah semua rileks, mata dipejamkan. Kemudian rasakan seluruh yang bisa dirasakan oleh kulit, itu dirasakan. Tapi jangan direspon, diabaikan saja. Misalnya tiba-tiba ada rasa gatal, ya sudah, dinikmati saja gatalnya, kemudian diabaikan. Ada rasa dingin yang menusuk, misalnya tiba-tiba ada angin kencang atau apa, dirasakan aja. Dirasakan saja tapi diabaikan. Kemudian konsentrasinya kemana? Bisa ke dua hal. Yang pertama ke pendengaran. Bisa ke pendengaran, misalnya mulai dari mendengarkan suara yang paling dekat, yaitu aliran darah dan detak jantung. Itu kalau konsentrasinya tinggi bisa terdengar, atau gesekan-gesekan yang terjadi oleh badan. Bisa konsentrasi mencari suara yang paling jauh yang bisa didengarkan. Kok bisa ya untuk melatih rasa? Bisalah, nanti saya lanjutkan dulu. Kemudian bisa juga konsentrasinya ke nafas. Ingat ya, ke nafas. Bagaimana caranya? Caranya adalah, ingat, nafas selalu masuk melalui hidung, keluar melalui mulut. Jadi sepanjang bermeditasi, konsentrasikan saja konsentrasi kita kepada udara yang kita hirup melalui hidung, kemudian masuk ke saluran pernapasan, turun ke paru-paru, turun ke rongga di bawah paru-paru, ke seluruh tubuh yang bisa diisi dengan udara, kemudian keluarkan melalui mulut. Konsentrasi ke situ saja. Lalu di mana nanti bisa mengekspresikan perasaannya? Nah, meditasi fungsinya adalah untuk menjaga konsentrasi. Soal melatih perasaan, nanti kalau dapat acting sedih bagaimana? Ya sudah, diingat saja semua hal-hal yang menyedihkan, kemudian difokuskan. Nah, fungsi meditasinya itu adalah untuk itu, untuk memfokuskan dan memfilter perasaan-perasaan apa saja yang mestinya keluar dan tidak dikeluarkan. Maka sebetulnya latihan ini perlu tutor, tidak bisa melatih sendiri. Paling meditasinya tadi kalau maksa caranya begitu. Nah, sekarang ke yang bagian terakhir yang harus dilatih terus-menerus adalah improvisasi. Aneh banget. Nah, jangan begitu. Ya, yang keempat yang harus dilatih terus-menerus adalah improvisasi. Improvisasi itu apa? Ya, sederhananya adalah ada juga yang menyebutnya spontanitas. Sederhananya improvisasi itu adalah acting dadakan. Hah? Acting dadakan gimana? Misalnya begini. Ini paling gambaran sederhana misalnya. Kita sedang acting di atas panggung. Lagi berdiri saja. Seret. Kemudian kita sedang ada dalam sebuah adegan. Adegannya settingnya tahun 1600 misalnya. Di sebuah hutan.
sedang ada rapat, kemudian kita sedang berdiri, tiba-tiba lampu teater, lampu panggung jatuh. Nah, itu harus direspon dengan improvisasi. Tidak mungkin lampu yang jatuh misalnya sudah dekat sekali dengan kita, kemudian kita mau menghindar karena takut meniban kepala, awas lampu jatuh, kan tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada lampu jatuh di tahun 1600 kemudian sedang berada di tengah hutan? Itu harus diimprov. Nah, fungsinya salah satunya untuk itu. Ya bisa saja kita sebut kelapa, atau bisa saja kita sebut awas ada serangan. Itu namanya improvisasi, dan itu harus dilatih. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah acting dadakan. Ini bisa dilatih sendiri. Misalnya ya hari ini misalnya kamu mau jadi dokter. Oh ya. Jadi bagaimana Bapak? Apa yang dirasakan? Wah, dokter nggak begitu. Kira-kira begitu. Dicoba saja semua karakter. Mau jadi batu atau mau jadi pohon, boleh itu dilakukan. Itu latihan improvisasi. Improvisasi bisa sendiri, bisa berdua. Nah, kalau berdua agak sulit levelnya. Kalau ada teman untuk bermain, misalnya main-main, kamu jadi dokter, saya jadi apa? Itu tahap ketiga sebetulnya, karena itu improvisasi dengan cerita. Jadi improvisasi itu ada improvisasi mandiri, yaitu boleh improvisasi sendiri. Kemudian improvisasi dengan lawan main, improvisasi dengan benda. Misalnya ini colokan. Kemudian kita improvisasi, misalnya anggap saja ini berlian. Gitu kira-kira. Itu dengan benda mati. Atau misalnya tiba-tiba menemukan apa? Kan kita kalau lagi kecil, nanti kamu saya suntik dulu ya, padahal bukan suntikan. Itu anak kecil keren banget improvnya. Itu. Jadi bisa juga mengamati anak kecil, atau ikut bareng main dengan anak kecil, main rumah-rumahan atau apa, itu improvisasi. Tapi kalau yang sudah ada kerangka ceritanya namanya improvisasi dengan cerita. Misalnya janjian, nanti kamu jadi dokter, saya jadi pasien, nanti saya mau berobat tapi obatnya tidak ada. Misalnya sudah janjiannya seperti itu. Kemudian setting dibikin, dimulailah permainan improvisasinya. Nah, itu cara melatihnya begitu. Itu bisa dilakukan sendiri. Yang tidak bisa dilakukan sendiri itu tadi dua. Olah tubuh, sebagian tidak bisa dilakukan sendiri, sebagiannya bisa. Kemudian yang bagian olah rasa, sebagian bisa dilatih sendiri, sebagian tidak. Yang bagian-bagian bisa dilatih sendiri, silahkan dilatih sendiri. Dan kalau sudah melihat video ini, sudah mencobanya keempat-empatnya, dicoba sendiri, saya ucapkan selamat datang di dunia keaktoran. Bersiaplah menjadi aktor hebat. Ya, tentu saja jadi aktor hebat. Karena semua aktor itu hebat. Iyalah, satu-satunya orang yang bisa menjadi siapa saja dan menjadi apa saja itu aktor. Mestinya aktor-aktor itu disiplinnya lebih tinggi dari tentara. Sudah pasti. Orang dia sendiri bisa jadi tentara, bisa jadi dokter. Pasti disiplinnya lebih tinggi. Nggak mungkin aktor disiplinnya jelek. Pasti aktingnya jelek. Aktor bagus itu pasti disiplinnya tinggi, terutama disiplin latihannya. Nah, itu saja di video kali ini. Saya berbagi segitu dulu ya. Itu sudah lebih dari cukup. Nanti saya lanjutkan ke video-video berikutnya ya, terutama nanti kita latihan. Yang pertama ya, kita akan latihan vokal. Ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa yang ini di like, share, dan di subscribe. Saya akan meminta di video ini saja.
Baik, sampai jumpa. Enaknya gimana sih nutupnya ya? Ya pokoknya gitulah, sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin akan 1 minggu atau 2 minggu sekali. Terima kasih. Aku cinta padamu. Salam.